Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alicia Rahmadina dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya sedang berada di Museum Taman Purbakala, Palembang. Saya akan mempresentasikan beberapa artefak peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Namun, kali ini saya akan berfokus kepada unsur karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensinya saja. Tanpa basa-basi, mari kita mulai! Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tertua peninggalan Sriwijaya ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, Kedukan Bukit, Palembang pada tanggal 29 November 1920 oleh C.J. Battenberg. Memiliki ukuran sekitar 45 cm kali 80 cm. Prasasti ini termasuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi dan merupakan karya seni rupa tradisional berupa tulisan pada batu dengan menggunakan teknik ukir dalam proses pembuatannya. Prasasti Kedukan Bukit memiliki unsur seni rupa berupa aksara dengan menggunakan aksara Pallawa dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno yang terukir pada batu andesite. Dalam prasasti ini terukir cerita tentang Da Pun Tahyang, sang pemimpin yang bijaksana yang melalui perjalanan suci. Prasasti ini tidak hanya sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai objek seni yang mencerminkan nilai estetika dan budaya masyarakat Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Batu Raja. Prasasti Batu Raja diboleh oleh Bapak Amirul Mukminin dari kolektor barang antik pada tahun 2005. Dengan lebar atas 26 cm, lebar bawah 20 cm, dan tinggi keseluruhan 24 cm. Prasasti ini tergolong dalam karya seni rupa 3 dimensi jika dilihat dari keseluruhannya, namun dapat juga termasuk 2 dimensi jika berfokus pada ukiran tulisan. Material yang digunakan pada prasasti Batu Raja ini adalah batu andesite dan menggunakan teknik ukir dalam pembuatannya. Prasasti ini memiliki unsur seni rupa aksara dengan menggunakan aksara Pallawa dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Pada tulisan yang terukir di prasasti ini mungkin berkaitan dengan peristiwa penting yang terjadi di wilayah Minanga yang merupakan salah satu pusat kebudayaan pada masa itu. Prasasti ini merupakan artefak seni rupa yang mencerminkan gaya seni dari abad ke-7 Masehi di wilayah tersebut. Yang ketiga ada Arca Buddha Bodhisattva. Arca ini ditemukan pada tahun 1990 di Geding Suro, Kelurahan 1 Ilir, Palembang. Ukuran dari arca ini adalah 7,5 cm hingga 10 cm, termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi, memiliki gaya seni klasik yang khas pada abad ke-9 Masehi yang merupakan pengaruh seni Buddha Mahayana. Arca Buddha Bodhisattva terbuat dari bahan perunggu dengan menggunakan teknik cetak lilin hilang yang merupakan metode tradisional yang digunakan dalam seni rupa dalam mencetak logam, terutama perunggu dengan hasil detail tinggi mulai dari ekspresi wajah, postur tubuh, hingga ornamen dalam arca. Selanjutnya ada Kepala Kala. Kepala Kala pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh arkeolog Belanda di kawasan Candi Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kepala Kala ini merupakan salah satu tokoh dewa agama Hindu yang bertugas untuk memutar waktu siang dan malam. Artefak ini termasuk ke dalam jenis seni tradisional klasik dan termasuk dalam golongan seni rupa 3 dimensi. Dibuat menggunakan batu andesite yang dipotong-potong sesuai ukuran dan bentuk menggunakan teknik pahat yang menghasilkan detail wajah dengan ekspresi yang tegas. Dan yang terakhir ada Prasasti Palas Pasema.
Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Wecisang, Kabupaten Lampung Selatan pada 5 April 1956 oleh warga desa setempat. Prasasti ini dipahat di atas batu andesite, menunjukkan kemampuan seni pahat masyarakat pada abad ke-7 Masehi. Prasasti Palas Pasema ini dapat termasuk dalam golongan karya seni rupa 2 dimensi dengan unsur seni berupa aksara Pallawa dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Dalam prasasti ini memuat tentang sumpah atau kutukan bagi yang tidak taat kepada raja pemimpin Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Nur Hasanah dari kelas 12 IPS 1. Saat ini saya sedang berada di sebelah sebuah prasasti Telaga Batu yang merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti ini merupakan sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang terbuat dari bahan batu andesit dengan ukuran tinggi 118 cm dengan lebar 148 cm. Prasasti ini memiliki bentuk yang menyerupai lempeng batu mendekati segi 5 dengan keindahan, yaitu terdapat 7 kepala ular kobra di bagian atas yang dimahkotai permata bulat. Kepala-kepala kobra ini menyatu dengan latar datar di bagian belakang. Sementara lehernya mengembang dihiasi kalung yang memberikan sentuhan megah dan sakral. Sedangkan di bagian bawah itu terdapat cerat yang menyerupai pancuran pada yoni, menambah dimensi simbolis. Cerat ini terhubung dengan benda berbentuk persegi 4 berlubang di tengah, seperti saluran yang membawa aliran sebuah makna. Sedangkan jika dilihat dari tulisan-tulisan, prasasti ini merupakan sebuah bentuk karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni sastra, yang dimana di tulisan pada prasasti Telaga Batu ini terukir dalam sebuah bentuk aksara Pallawa dengan bahasa Melayu kuno, dihiasi awalannya oleh kata-kata berbahasa Sanskerta yang anggun. Dengan 28 baris pahatan, prasasti ini menjadi sebuah narasi panjang menyampaikan pesan yang tak hanya berisi sejarah tetapi juga keindahan yang abadi. Saat ini saya sedang berada di sebelah replika Maitreya, yaitu arca Buddha Maitreya. Karya ini merupakan 2 arca 3 dimensi bersejarah yang merepresentasikan estetika seni klasik era Hindu-Buddha di Nusantara. Arca pertama yang di sebelah kiri itu berbentuk figur manusia dengan proporsi sederhana, kemungkinan mencerminkan tokoh mitologi atau dewa, dibuat dari logam dengan teknik cor. Sedangkan untuk arca kedua yang di sebelah kanan itu merupakan fragmen torso Buddha dihias dengan mahkota dan detail ornamen khas terbuat dari tanah liat yang dipahat atau dicetak. Saat ini saya sedang berada di sebelah sebuah patung arca Buddha Avalokitesvara. Patung arca Avalokitesvara ini ditemukan di situs Beninjungut yang terletak di Desa Beninjungut, Kecamatan Muara Kelini, Kabupaten Musi Waras. Arca ini terbuat dari batu andesit. Arca ini diduga berasal dari sekitar abad ke-9 Masehi dan berlanggam Shailendra. Arca ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang mempresentasikan sosok manusia dengan proporsi tubuh yang ideal. Terbuat dari batu, patung ini mengadopsi teknik pahat dengan detail halus dan menonjolkan keagungan dan estetika khas tradisi tertentu. Bentuknya tegak dengan elemen dekoratif sederhana pada bagian pakaian, mencerminkan fungsi spiritual atau simbolik. Ekspresi wajah yang tenang mempertegas nilai kontemplatif yang sering ditemukan pada karya seni klasik. Saat ini saya sedang berada di sebelah sebuah fragmen gerabah.
Fragmen gerabah ini merupakan bagian dari temuan-temuan gerabah yang utuh dari hasil penelitian arkeologi dari situs Karanganyar, Palembang. Fragmen gerabah ini merupakan bagian dari suatu bentuk wilayah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di masa lalu yang digunakan untuk upacara keagamaan tertentu. Fragmen gerabah ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang tercipta dari tanah liat melalui teknik pijat dengan atau ruda putar, dipadukan dengan pembakaran tinggi. Bentuknya pecahan dengan garis-garis sisa ukiran dan struktur tekstur khas tradisional, mencerminkan jejak estetika. Setiap potongan menjadi saksi perjalanan budaya, merekam ekspresi artistik dan utilitas dari masyarakat pembuatnya. Saat ini saya sedang berada di sebelah sebuah prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di lahan yang dikelilingi benteng tanah di tepi sungai Mendo, Bangka. Prasasti ini beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno berbentuk tugu sepanjang 150 cm dan berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi, ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 saat menjadi administrator di tepi sungai Kepulauan Bangka. Prasasti merupakan seni rupa 3 dimensi. Prasasti Kota Kapur berdiri tegak seperti lidah waktu yang memahat kisah keagungan Sriwijaya di batu keras. Dengan bentuk pilar menjulang, ia memeluk aksara kuno yang tertata bak mantra abadi, menceritakan kekuatan ekspansi dan hegemoni di bawah naungan raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dari kelas 12 IPS 1. Saat ini saya sedang berdiri di depan patung arca Buddha Bukit Siguntang. Arca ini ditemukan pada tahun 1920 dengan ukuran 277 cm. Arca ini berbentuk tokoh dalam posisi berdiri menggunakan jubah transparan yang berlipat-lipat menutupi kedua bahunya. Arca ini dipahat dari batu granit lokal dengan kehalusan artistik memperlihatkan penguasaan teknik ukir klasik dan estetika. Arca ini dibuat bukan sekadar peninggalan fisik, tetapi juga wujud penghormatan terhadap seni sakral yang menyatu dengan keyakinan kehidupan masyarakat Sriwijaya. Ia berdiri sebagai prasasti abadi, memadukan estetika dalam spiritualitas serta mengingatkan kita akan peran suci dalam menyalurkan pesan kepada generasi masa kini dan mendatang. Ini saya sedang berada di depan 4 prasasti Sidhayarta. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1994 di Tengah Ladang Singkong, daerah Kembang, Purun, Palembang. Aksara yang digunakan adalah Palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Berdasarkan paleografnya, prasasti ini berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Artefak ini merupakan karya 3 dimensi berbahan batu dengan permukaan yang dihiasi pahatan beraksara kurun. Bentuknya organik dan alami, menampilkan jejak interaksi manusia dengan material alam melalui teknik pahat manual. Saat ini saya sedang berada di samping bata berhias huruf. Bata berhias huruf dalam keadaan aus, tetapi diduga merupakan salah satu huruf dalam aksara Jawa kuno. Bata-bata dengan hiasan huruf seperti ini banyak ditemukan di antara bata-bata hasil pembongkaran dinding-dinding bangunan candi. Satu Desa Bumi Ayu, Tanah Abang, Muara Enim pada tahun 1993. Selain huruf ini ditemukan juga jenis huruf-huruf lain terdiri dari huruf K, C, J, T, dan H. Keseluruhan jenis huruf tersebut diperhatikan pada permukaan bidang datar bata dan mencapai jumlah sebanyak 115 buah teknik pembuatan hiasan yang menggunakan teknik gores. Saat ini saya sedang berada di sebelah Makara. Karya ini merupakan pahatan 3 dimensi dengan komposisi volumetrik kuat, menonjolkan tekstur kasar dan bentuk organik. Materialnya kemungkinan batu andesit, menghadirkan kesan monumental dan keabadian.
Garis-garis ukirannya menekankan ritme yang dinamis, mencerminkan ekspresi artistik yang penuh simbolisme. Bentuk keseluruhan menghadirkan figur abstrak atau mitologi. Saat ini saya sedang berada di sebelah Arca Wisnu. Arca Wisnu merupakan dewa pemelihara dalam agama Hindu. Arca ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Dewa ini mempunyai kendaraan berupa burung Garuda yang bernama Supra. Arca ini digambarkan berdiri di atas sana, mempunyai satu wajah dan dua tangan kanan bersikap witan samudra. Arca mengenakan jubah dan amputa. Ekspresi wajah pada arca ini tenang dan agung, mencerminkan kedewaan dan konsep ketuhanan dalam ikonografi Hindu. Arca Wisnu ini tidak hanya berfungsi sebagai objek pemujaan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai spiritual dan artistik Sriwijaya. Gaya pahatannya menunjukkan pengaruh seni rupa India, tetapi dengan sentuhan lokal yang membedakannya dari arca Hindu lainnya di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari seni rupa klasik Sriwijaya, arca ini menjadi bukti pencapaian tinggi dalam seni pahat Nusantara, menghubungkan kita dengan jejak kekayaan peradaban maritim yang pernah menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariful Aziz dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya berdiri di samping prasasti, yaitu Prasasti Bukit Siguntang. Prasasti ini berbahan dasar batu pasir. Prasasti ini ditemukan di situs Bukit Siguntang Palembang pada tahun 1920. Prasasti ini terdiri dari 12 huruf Palawa. Prasasti ini menggunakan berbahasa Melayu dan juga mengandung makna tentang rakyat yang melanggar aturan dan juga perang yang terjadi pada masa itu. Prasasti ini bentuknya sederhana namun penuh makna, dua dimensi pada pandangan pertama, tapi jika kau melihat lebih dalam, kau akan menemukan dimensi ketiga, dimensi waktu. Setiap goresan bukan hanya tentang apa yang tertulis, tapi tentang tangan-tangan yang mengukirnya, napas yang mengiringi setiap hentakan pahat, dan tatapan penuh hormat dari mereka yang berdiri di hadapan berabad-abad lalu. Prasasti ini terbuat dari granit, bahan yang keras dan tidak mudah goyah. Dipilih bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena ia mampu menyimpan kenangan dengan teknik pahat sederhana. Prasasti ini adalah saksi bisu, tapi jika kau berdiri cukup dekat dan mendengarkan dengan hati, kau akan mendengar gaung langkah para raja, gema doa para pendeta, dan bisikan ombak yang dulu membawa Sriwijaya menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi saat ini saya sedang berada di samping prasasti, yaitu fragmen prasasti. Fragmen prasasti ini merupakan karya seni rupa dua dimensi berbahan batu. Dua dimensi diukir dengan menggunakan pahatan sederhana. Bentuknya organik dengan permukaan datar, menampilkan jejak sederhana yang terkikis waktu. Sebagai artefak arkeologi, fragmen ini mencerminkan fungsional masa lampau, diciptakan untuk menyampaikan pesan dan konteks budaya Palembang kuno. Baiklah teman-teman, sekarang saya berada di samping peninggalan Hindu Buddha, yaitu Antefix. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Antefix merupakan seni rupa tiga dimensi. Antefix atau simbar merupakan hiasan bangunan candi bermotif flora. Antefix dikelompokkan menjadi dua, yaitu antasitik tengah dan antefix sudut. Antafix sulit dipasang pada list sudut bangunan, sedangkan antefix setengah dipasang di tengah. List ini dipergunakan untuk menggambarkan candi sebagai simbol gunung Mahemaru terhadap persemayan para dewa. Antefix tengah dan sudut ini ditemukan di Candi Bumiayu, Tanah Abang, Kabupaten Pali. Oke, baiklah. Jadi di sini saya sedang berada di sebelah patung Padmasana.
Bisa kita lihat di sini untuk lebih detailnya. Oke, baiklah, kembali ke sini. Patung Padmasana ini merupakan sebuah objek 3 dimensi berbentuk pahatan yang kaya dengan detail ornamental, mencerminkan ekspresi seni tradisional, tersusun dari bahan yang padat. Bisa dilihat di ini kan. Kemungkinan batu atau material serupa dengan teknik pahat manual yang mengukir, pola organik dan simetris. Komposisinya menghadirkan elemen-elemen dekoratif yang saling berkesinambungan, memberikan kesan di mana dan dinamis dan harmonis. Bentuknya monumental, mengidentifikasi fungsinya sebagai bagian dan artefak budaya. Pada permukaan memperkuat karakter autentiknya, menandakan usia dan sejarah yang merekat pada karya tersebut. Oke, baiklah, sekarang saya sedang berada di samping replika Arca Brahmana atau Brahmana Statue. Brahmana merupakan dewa pencipta alam dalam agama Hindu. Arca ini ditemukan di Bumbaru, Palembang. Arca ini digambarkan dalam posisi berdiri di atas kendaraan seekor angsa yang digambarkan bermuka 4 sebagai simbol keempat arah mata angin. Tangan kiri belakang arca membawa kendi dan tangan kanan belakang membawa tombak. Terima kasih. Saya Muhammad Aufa dari 12 IP1. Saya sekarang sedang berada di Prasasti Sidayatra. Batu kali ini banyak ditemukan di situs Sabu Kingking, Bukit Siguntang, dan Karanganyar. Berfungsi sebagai sarana penziarahan dalam agama Buddha. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Kata Sidayatra dapat diartikan sebagai ziarah dalam bulan Waisak di bangunan suci Buddha. Prasasti Sidayatra adalah karya seni naratif 2 dimensi berbahan batu andesit dengan inskripsi yang dipahat menggunakan teknik ukir manual. Unsur garis pada huruf-hurufnya menciptakan komposisi teratur, sementara tekstur kasar batu menghadirkan kesan organik. Tulisan pada prasasti menjadi fokus utama, memadukan estetika dan fungsi dokumentasi sejarah. Sebagai artefak, karya ini tidak hanya merefleksikan keahlian teknis seniman, tetapi juga nilai spiritual dan budaya masa lalu. Di mangkok keramik. Mangkok-mangkok keramik ini ditemukan di perairan Bangka Belitung, dan sisa kapal yang tenggelam. Keramik ini diperkirakan berasal dari dinasti Tang pada abad 9 sampai 10 Masehi. Mangkok dan guci keramik ini merupakan karya 3 dimensi yang memadukan fungsi dan estetika. Dibentuk dari tanah liat dengan teknik roda putar dan dibakar dalam tanur. Objek ini menampilkan keindahan bentuk organik dan motif dekoratif yang mencerminkan budaya serta jejak perdagangan masa lampau. Terima kasih. Sedang berada di Arca Stamba atau Narawahana. Karya ini merupakan patung 3 dimensi yang menampilkan figur antropomorfis dengan gaya arkais, terbuat dari bahan yang kemungkinan berupa batu hitam. Patung ini menunjukkan teknik pahatan tradisional dengan detail ornamental pada bagian tubuhnya. Struktur komposisinya bersifat vertikal dengan elemen-elemen yang hierarkis yang menekankan simbolisme tertentu. Bentuknya ekspresif dengan proporsi yang monumental, menghadirkan kesan kekuatan dan otoritas aristik. Kepala kala adalah relief 3 dimensi yang terbuat dari batu andesit, dibuat pada abad 8 hingga 9 Masehi oleh seniman Jawa kuno di masa Hindu-Buddha. Karya ini dipahat menggunakan alat pahat dan palu tradisional. Bentuknya menyerupai wajah raksasa dengan mata melotot, mulut terbuka lebar, memperlihatkan taring tajam tanpa rahang bawah, serta dihiasi ukiran rambut bergelombang. Kepala kala berfungsi sebagai simbol pelindung, biasanya ditempatkan di atas pintu candi untuk menangkal roh jahat. Fragmen keramik asing di Taman Purbakala adalah pecahan dari karya seni yang memancarkan cerita dari peradaban yang jauh. Dengan bahan dasar tanah liat, keramik ini menggambarkan keterampilan pengrajin masa lalu yang menggunakan teknik pemrosesan tangan atau roda tembikar, lalu membakarnya dengan api. Bentuknya bisa berupa piring, mangkok, atau vas, dengan permukaan yang dihiasi pola dan warna khas, mencerminkan estetika budaya asalnya meskipun hanya potongan kecil. Fragmen ini menjadi saksi bisu pertemuan lintas waktu dan ruang membawa jejak sejarah. Perkenalkan, nama saya Nabil Dafa Prasio dari kelas 12 IP1. Saat ini saya sedang berada di sebuah artefak yang bernama Kepala Kala. Kepala kala ini ditemukan di Candi Bumi Ayu di Pali. Terbuat dari bahan terakota dan biasanya diletakkan pada bagian depan pipi tangga masuk ke candi. Karya ini adalah relief 3 dimensi berbahan batu andesit
Dipahat dengan teknik reduksi menggunakan pahat logam dan palu. Bentuknya menghadirkan ornamen wajah yang ekspresif dengan tekstur detail, menciptakan kesan dramatis sebagai elemen seni arsitektur. Karya ini menggabungkan fungsi dekoratif dan simbolis, merefleksikan nilai spiritual pada masa Hindu Buddha di Nusantara. Di sebelah saya terdapat bata berhias flora. Bata berhias flora ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi dengan ornamen floral yang merepresentasikan keindahan alam. Terbuat dari bata lepai yang dibentuk menggunakan teknik cetak dan ukir. Karya ini menonjolkan pola simetris dengan detail relief yang halus. Ditemukan di kawasan Candi Bumi Ayu, Sumatera Selatan. Bata ini berfungsi sebagai elemen dekoratif bangunan suci, mencerminkan estetika spiritual khas masa klasik. Bentuknya organik dan harmonis, mengundang kesan sakral dan natural dalam komposisi arsitektural. Di sebelah saya terdapat kemuncak candi. Kemuncak candi adalah elemen arsitektur monumental berbentuk 3 dimensi, dipahat dari batu dengan teknik manual yang halus. Berfungsi sebagai mahkota candi, kemuncak ini menghadirkan simbolisme sakral dengan bentuk yang menyerupai lingga, semu atau ratna yang melambangkan kesucian dan harmoni dalam struktur candi. Manik-manik kuno di Taman Purbakala adalah artefak 3 dimensi yang memancarkan keindahan sederhana namun penuh makna simbolik. Dibuat dari bahan alami seperti batu akik, kaca, kerang, dan logam. Manik-manik ini menampilkan variasi bentuk bulat, silinder, hingga oval dengan permukaan halus atau bertekstur. Dibentuk menggunakan teknik pemolesan, penggerusan, dan pengeboran manual. Setiap detailnya mencerminkan ketelitian para pengrajin masa lalu. Lebih dari sekedar perhiasan, manik-manik ini berfungsi sebagai simbol status, pelindung spiritual, dan penanda identitas budaya, menghadirkan harmoni antara estetika dan nilai historis. Arca Nandi adalah karya seni rupa 3 dimensi yang merepresentasikan sosok lembu suci, wahana dewa Siwa dalam tradisi Hindu. Terbuat dari batu andesit yang kokoh, arca ini dipahat dengan teknik ukir tradisional, menonjolkan detail anatomi yang proporsional dan ornamen hias di bagian leher, seperti kalung suci atau lonceng kecil. Nandi digambarkan dalam posisi duduk dengan kaki terlipat rapi, kepala tegak menghadap ke depan, melambangkan kesetiaan, kerendahan hati, dan keteguhan spiritual. Permukaan arca dipoles halus untuk menonjolkan tekstur alami batu, menciptakan kesan megah namun penuh ketenangan. Sebagai bagian dari kompleks candi Hindu, arca ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi juga memiliki makna simbolis yang kuat, menjadi perantara antara manusia dan dewa dalam praktik keagamaan. Saya Taski Alfi dari 12 IPS 1. Saat ini saya sedang berada di sebelah artefak bata berhias flora. Artefak ini merupakan relief batu berpola floral, menghasilkan hiasan dekoratif khas seni tradisional. Artefak bata berhias floral ini merupakan salah satu seni rupa 3 dimensi dibuat menggunakan teknik ukir manual. Bentuknya terstruktur simetris dengan detail ornamen melingkar. Material yang digunakan tampaknya batu atau tanah liat yang dikeraskan dan terinspirasi dari alam. Di depan saya terdapat arca Ganesha. Patung ini merupakan karya seni 3 dimensi yang bergaya klasik dengan berbentuk torso manusia tanpa kepala. Dibuat dari bahan batu keras andesit, teknik pahat manual menggunakan alat seperti tatah dan palu yang syarat makna sejarah dan religius, sekaligus menunjukkan kemahiran seniman dalam mengolah medium keras menjadi ekspresi artistik. Panil berhias. Panil berhias ini merupakan salah satu ornamen yang ada di dalam candi sebagai penghias di luar candi. Bentuknya berupa bulatan yang menonjol dengan tingkat di sekelilingnya merupai batu permata yang diikat dengan logam. Panil berhias ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi dan menggunakan teknik cetak atau pahat. Selanjutnya prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Merangin, Jambi oleh Berkat pada tahun 1904. Prasasti ini berukuran cukup tinggi, yaitu dengan tinggi 130 cm dengan lebar 80 cm dan memiliki ketebalan 48 cm. Prasasti ini menggunakan teknik pahat dengan menggunakan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi hukum dan kutukan terhadap siapapun yang melanggar peraturan kerajaan, termasuk dalam karya seni rupa 3 dimensi dan berbahan batu andesit atau batu alam.